Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Pak Guru dalam pembahasan soal berikutnya. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 10. Kita lanjut sekarang nomor 11. Analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan hasil perkalian bentuk pangkat berikut ini. A 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 pangkat 6 tambah 4. Sehingga hasilnya adalah 9 pangkat 10. Ini pernyataannya salah. Perkalian bilangan pokok sama itu dijumlahkan sesuai dengan sifat A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Jadi bilangan pokoknya tidak dikalikan. Jadi bukan angka 3-nya yang dikalikan, melainkan 3 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 tambah 4. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 10, bukan 9 pangkat 10. Oke, untuk yang B itu T pangkat negatif 3 pangkat 6 sama dengan negatif 3 ditambah dengan 6 sehingga hasilnya adalah T pangkat 3. Itu salah. Kenapa? Kita lihat sifatnya A pangkat M pangkat N itu seharusnya A pangkat M kali N, bukan A pangkat M tambah N. Nah, ini salah ya. Jadi yang seharusnya kayak gimana? Seharusnya T pangkat negatif 3 pangkat 6 itu seharusnya T pangkat negatif 3 kali 6 itu sama dengan T pangkat negatif 18. Nah, seperti itu ya. Gimana? Sudah paham kan? Sampai di sini? Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Pada sebuah pasar tradisional, perputaran uang yang terjadi setiap menitnya, ingat setiap menitnya, diperkirakan kurang lebih 81 juta rupiah. Pada hari Senin sampai Jumat, proses perdagangan terjadi rata-rata 12 jam tiap hari. Jadi di sini kita langsung catat Senin sampai Jumat itu 12 jam tiap hari, sedangkan untuk hari Sabtu Minggu itu 18 jam tiap hari. Berapa jumlah perputaran uang di pasar tradisional selama 1 minggu? Nyatakan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan. Untuk Senin sampai Jumat itu ada 5 hari dikali dengan 12 jam, rata-rata tiap hari 12 jam, sehingga hasilnya adalah 60 jam. Sedangkan Sabtu Minggu itu hanya 2 hari saja, dikalikan dengan rata-ratanya 18 hari, sehingga 36 jam. Sehingga satu minggu itu ada 7 hari, atau jumlahnya adalah 96 jam. Jumlahnya 96 jam. Nah, karena yang di sini perputaran uang yang terjadi pada setiap menitnya 96 jam, kita ubah ke dalam satuan menit. Berarti 96 jam berapa menit? Dikali dengan 60 menit. Begitu. Jadi hasilnya adalah 96 jam 5.760 menit. Nah, karena perputaran uang pada tiap menitnya kurang lebih 81 juta, maka jumlah perputaran uang selama 1 minggu 81 juta itu kita kalikan dengan, kan ini 1 menit 81 juta, berarti 5.760 menit itu berapa juta? Nah, kayak gitu.
sama dengan berapa miliar sudah ini? 466 miliar 560 juta. Nah, kayak gini ya. Oke, lumayan banyak ya. Nah, karena di sini dia bilang nyatakan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan, jadi di sini kita ingat kembali nilai tempat, ada yang misalnya kayak gini, 5.672, berarti 2 kali 5 dikali dengan 1000 ditambah dengan 6 kali 100 ditambah dengan 7 dikali 10 ditambah dengan 2 kali 1. Seperti ini ya, dijumlahkan jadinya 5.672. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi 46656 dikali dengan 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat 7 nih. Oke. Nah, di sini ini kita bisa ubah menjadi 46.000, berarti 4,6656 dikali dengan 46.000, berarti karena di sini komanya satuan, berarti 4 kali berapa yang menghasilkan 40-an ribu, berarti 4 kali 10.000. 4 kali 10.000. Jadi dikali dengan 10 pangkat 7. Nah, di sini 4,6656 dikali dengan 10 pangkat berapa nih? Karena nolnya 4, berarti 10-nya pangkat 4 dikali dengan 10 pangkat 7. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah 4,6656, karena di sini basisnya sama, adalah 10 pangkat, basisnya ada 10, sama-sama 10, berarti pangkatnya kita jumlahkan tambah 7, sehingga hasilnya adalah 4,6656 dikali dengan 10 pangkat 11. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Kita lanjut di nomor berikutnya, nomor 13. Ini soal tantangan. Sebuah bola karet dengan diameter 7 cm direndam dalam sebuah bejana berisi minyak tanah selama 3 jam. Jika pertambahan diameter bola karet tersebut 0,002 mm per detik, berapakah volume bola karet setelah proses perendaman? Keterangannya, gunakan rumus volume bola, di mana volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, dengan pi 3,14 dan R adalah jari-jari bola. Oke, di sini yang diketahui, di sini ada diameter sama dengan diameter bola karet itu 7 cm. Sehingga kita perlu catat bahwa diameternya sama dengan 7 cm. Berarti jari-jarinya adalah 3,5 cm. Dari mana? Tinggal kita bagi 2. 7 bagi 2, 3,5. Oke. Nah, ada juga di sini direndam selama 3 jam. Tapi di sini pertambahan bola itu dalam satuan detik. 3 jam, kita bawa 3 jam ke detik. Jadi 3 jam itu sama dengan 1 jam berapa menit? 1 jam itu ada 60 menit, sedangkan 1 menit ada 60 detik. Jadi 3 kali 60 kali 60 sama dengan 10.800 detik. Nah, oke, karena setiap detik bertambah 0,002 mm, maka karena setiap detik 0,002 mm per detik,
Maka kalau 10.800 detik berarti kita kalikan dengan 10.800 dikali dengan 0,002. Jadi 0,002. Jadi berapa? Jadi hasilnya adalah 21,6 mm per 3 jam. Jadi penambahannya adalah selama 21,6 mm per jam. Nah, kalau kita bawa ke dalam senti berarti 2,16 cm. Karena di sini kita hitung dengan menggunakan satuan cm saja. Oke. Kok bisa 21,6 mm? Caranya 10.800 dikali dengan 0,002 ini kita ubah menjadi 2 per, karena di sini ada 3 angka, 2 per 1000. Oke, sampai di sini. Nah, sehingga di sini hapus nolnya 2, tinggal 108 bagi 10 itu 10,8 dikalikan dengan 2, sehingga hasilnya adalah 21,6 mm. Nah, milimeter itu sama dengan 2,16 cm. Oke. Nah, jadi setiap 3 jam diameter bola bertambah sebesar 2,16 cm. Jadi jari-jari bola bertambah sekarang setelah 3 jam berarti 3,5 karena di sini perubahan diameter ya. Diameter berarti yang pertama tadi 3,5 ditambah dengan ini masih dalam bentuk jari-jari. Kalau di sini diameter karena di sini diameter bola karet itu 0,02 berarti di sini 2,16 itu diameter, berarti jari-jarinya itu sekitar 1,08 cm. Nah, jadi ditambah dengan 1,08 cm itu sama dengan 4,58 cm. Nah, di sini. Oke, sehingga volumenya, berapakah volume bola karet setelah perendaman? Nah, kita sudah dapat di sini jari-jarinya sudah 4,58. Volumenya 4 per 3 dikali dengan pi R pangkat 3, sehingga di sini 4 per 3 dikali dengan 3,14 dikali dengan R pangkat 3 atau 4,58 pangkat 3. Nah, itu kita cari. Oke, sekarang 4 per 3 kali 3,14 itu kita bisa ubah menjadi, kita jabarkan dulu 4,58 kali 4,58 kali 4,58 itu bisa saja ya, atau kita langsung tulis saja hasil dari 4,58 dipangkatkan dengan 3. Jadi 4,58 dipangkatkan dengan 3 itu hasilnya adalah 4 per 3 kali 3,14 dikali dengan 96,07. Nah, 96,07. Sekarang 4 per 3. Nah, ini kan hasil perkalian. Jadi, mana-mana yang mau dikalikan duluan, bisa. Jadi, 4 per 3
Jika dikalikan dengan 4/3, 4/3 dikali dengan 3,14, maka itu hasilnya semuanya, maaf, di sini kita langsung supaya tidak repot-repot. Jika adik-adik menghitung dengan menggunakan kalkulator di rumah, maka akan menghasilkan 402,22. Nah, jadi volume bola karet setelah proses perendaman adalah 402 cm kubik karena kita menggunakan satuan sentimeter. Oke, gimana? Sampai di sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di pertemuan berikutnya dalam pembahasan yang selanjutnya, karena latihan soal untuk materi ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe, like, and share.